Shalom. Eh, saya harus memperkenalkan diri, nanti saudara bingung lihat siapa nih cowok botak di depan sini. Nama saya Billy Lantang. Kalau dari Lantang berarti ada berarti orang Manado ya. Ada orang Manado nggak di sini? Ada. Ada ya. Oh ibu, cuma sendiri ya bu orang Manado. Orang Manado jarang di Semarang ya. Oke. Tapi kalau mungkin ibu mikir nih Manado kok rada-rada gelap kulitnya gitu ya. Mama saya orang India asli. Ada orang India? pasti nggak ada ya, karena jarang ya orang India ya. Jadi mama saya ini lahir di Batu Malang karena opa oma saya ini tahun 1920-an itu pindah dari dari kota namanya Madras dan mereka pindah ke Pasuruan sebenarnya. Mereka dipanggil untuk bekerja di sebuah pabrik rokok waktu saat itu ya. Uniknya mereka Kristen. Biasanya orang India tuh kebanyakan Hindu ya. Tapi ini mereka Kristen. Mereka salah satu keluarga yang Kristen karena waktu saat itu ada di bawah penjajahan Inggris kan. Jadi waktu mereka sampai di sana, mereka sebagai ekspatriat, mereka kerja di pabrik. Opa saya ini akuntan gitu ya. Nah setelah beberapa tahun setelah itu mereka dapat panggilan Tuhan untuk ada dalam ladang Tuhan. Jadi mereka tinggalkan pekerjaan mereka dan mereka mendirikan gereja di Batu Malang. Kalau saudara pernah ke Batu Malang, ada gereja GPDI sampai hari ini masih ada. Dan mereka yang dirikan gereja itu, mereka sudah meninggal, saya nggak pernah ketemu sama mereka. Mereka adalah pahlawan iman bagi saya, tapi karena mereka ada sebuah visi yang dicetuskan lewat hidup mereka dan akhirnya mama saya waktu pindah ke Jakarta ketemu sama papa saya di gereja GPDI namanya ya, di Ketapang di Jakarta. Mereka nyanyi di paduan suara, lihat-lihatan, jatuh cinta dan akhirnya menikah dan jadilah saya gitu ya. Nah, setelah itu tahun 67 mereka mendirikan yayasan namanya Yayasan Immanuel. Mungkin itu namanya asing bagi saudara karena di sini kami nggak punya cabang. Tapi kalau saudara pernah baca buku dan di belakang bukunya itu ada tulisan Immanuel, itu adalah kreasi dari yayasan kami. Jadi kami ada toko buku, ada penerbitan dan kami juga ada divisi yang membantu ratusan hamba-hamba Tuhan setiap bulan. Jadi kalau saudara ke Jakarta, kami ada toko yang cukup besar di daerah Menteng. Saudara kalau silakan mampir ke sana, di sana ada kafenya, menu favoritnya babi kecap. Nah, silakan datang. Biasanya jam 3 babi kecapnya udah habis. Kalau saudara mau lihat pendeta-pendeta marah-marah gara-gara babi habis, ke situ aja ya. Jam 3 babinya habis, pendeta datang jam 4, babinya habis, dia marah-marah ketangkap CCTV. Itu hari Senin biasanya. Ya, jadi hari Minggunya dia khotbah soal penguasaan diri, hari Seninnya dia kalah sama babi ya. Gara-gara babi habis, saya datang jauh-jauh, kenapa udah habis gitu, ketangkap CCTV ya, saya nonton di atas di lantai 3, wah pendeta marah-marah sama kasir di bawah. Jadi kira-kira begitu. Saya membawa buku di belakang, tapi nggak cukup cuma 40, jadi nanti saya akan kirim lagi, nanti akan dibagikan kalau sudah lengkap, karena ibu-ibunya lebih dari 40, saya nggak punya tempat di koper saya kemarin. Ini namanya bukunya New Life ya. Buku ini adalah buku pelajaran sebenarnya sangat dasar sekali. Saudara bisa berikan kepada anak saudara yang masih SMP pun udah bisa ngisi. Dan ini buku adalah buku yang bisa diisi sama siapa saja. Kenapa namanya New Life? Karena ini adalah sesuatu yang sangat baru bagi orang-orang yang baru mau belajar. Jadi semuanya dasar Alkitab ada di situ. Sangat singkat, sederhana. Saya akan kirim nanti sisanya. Kalau saudara ada request, saudara mau untuk gereja saudara atau mau dibawa untuk penginjilan di daerah, silakan kasih tahu sama yang bertugas. Nanti saya nggak tahu sama si ibu siapa, saya cuman kenalnya kemarin ibu Yenita sama ibu Cindy. Tapi nanti kalau saudara kasih tahu sama mereka, nanti saya dikasih tahu, saya akan kirim. Saudara mau misalnya 100, saya kirim 100, mau 200 saya kirim, gratis. Tapi pastikan diisi. Karena kita cetak 10.000 setiap tahun dan kita berikan secara gratis setiap tahun. Jadi tolong diisi dan kemudian kasih sama orang-orang yang mau mengisi. Nanti setelah selesai, saudara bisa kasih tahu sama kita kirimkan diplomanya juga gratis gitu ya. Jadi bisa ada upacara singkat di rumah itu biasanya kalau anak-anak itu senang dapat sebuah sertifikat gitu ya. Mereka udah selesai isi bukunya. Kami kerjasama sama yayasan dari Norwegia dan ini buku sudah beredar di Indonesia sudah hampir 30 tahun dan setiap tahunnya kita distribusi 10.000 buku. Ya, bisa dipakai juga untuk penginjilan di penjara-penjara. Kami sudah membagikan ke 6 penjara selama ini. Jadi di daerah-daerah juga kami kirimkan semuanya sekali lagi gratis ya. Nanti ibu-ibu akan dibagikan. Jadi kira-kira begitu, itu pelayanan saya. Papa saya sudah meninggal, dia sudah tidak ada lagi. Mama saya sekarang umurnya akan 77 hari Sabtu ini, tanggal 7, jadi 777.
hari Sabtu ini. Jadi makanya saya harus kembali hari ini karena besok ada perayaan ulang tahun dia. Saya menikah sama istri saya orang Chinese, jadi anak saya bayangkan gado-gadonya luar biasa ya. Yang pertama puji Tuhan masih sedikit-sedikit mirip sama saya, yang kedua sama sekali nggak mirip sama saya, mirip mamanya, mukanya Chinese, dan kalau di jalan sama saya dipikir saya nyulik anak ya. Waktu dia masih kecil, waktu lahir itu boboho bulet gitu ya semuanya. Saya berdoa Tuhan tolong supaya kalau dia makin besar, ya kan biasanya kan anak-anak suka berubah gitu mukanya ya. Tuhan tolong supaya dia makin mirip sama saya, nggak makin mirip, makin beda. Sekarang udah 12 tahun makin beda. Tapi nggak apa-apa, itu anak saya pokoknya. Jadi kira-kira begitu. Kalau saudara tanya rambut saya sudah kemana, almarhum dipanggil Tuhan alias rontok ya. Tahun 2000 rontok semuanya habis, jadi begini. Jadi kalau ada pantulan cahaya mohon maaf ya. Anggap aja itu urapan Tuhan. Istri saya suka bilang, kamu minta maaf tuh sama jemaat. Kadang-kadang silo loh jemaatnya tuh, kena pantulan cahaya. Kepalamu tuh mengkilat katanya. Pakai bedak kenapa sih katanya. Memantulkan cahaya. Maaf ya ibu-ibu. Apalagi saya mau sampaikan, ini udah ya, kenal saya lah pokoknya ya. Jadi supaya nanti pemberitaan firman-nya saudara ya, sudah tahu nih orang dari mana gitu. Oke, saya senang dengan kota saudara, kotanya indah sekali, luar biasa, berbukit-bukit dan bagus kotanya enak. Dan dari Jakarta nggak jauh gitu ya. Salam dari banjir dari Jakarta ya, kemarin banjirnya paling parah. Dan kemarin waktu banjir parah itu yang bersangkutan sempat datang siang-siang ke daerah perumahan kami. Saudara tahu ya saya bilang siapa ya. Dan dia sempat diusir sama ibu-ibu karena ibu-ibu bilang buat apa datang ke sini, nggak menyurutkan banjir juga, harusnya kamu kerja sebelum itu gitu. Jadi kemudian dia pulang, kasihan juga ya. Ya ibu tahu lah siapa itu ya orangnya. Kita doakan aja semoga Jakarta jadi lebih baik gitu aja. Ya, oke. Saya akan membagikan saudara, saya berikan judul firman Tuhannya waktu Tuhan. Karena saudara ketika ada di dalam waktunya Tuhan semuanya pasti beres. Semuanya pasti luar biasa. Saudara dan saya ini kita ada di dalam waktunya manusia. Waktunya manusia itu terbatas, namanya kronos. Makanya satu hari itu ada 24 jam. Kita dibatasi sama waktu. Betul ya, di Semarang 25 jam Pak, beda Pak? Enggak dong, sama ya. Semuanya 24 jam di mana-mana ya. 1 tahun 365 hari kita dibatasi sama waktu. Ya, semuanya sama waktu itu. Jadi jam 6 pagi, tadi pagi, itu nggak akan kembali lagi. Saudara nggak akan bisa lihat jam 6 pagi tadi pagi. Udah lewat. Dan hidup ini terus berjalan. Ya, makanya jangan buang waktu. Ya, jangan sia-siakan waktu karena nggak akan kembali lagi waktu-waktu itu. Makanya saya selalu katakan jangan buang waktu terlebih lagi sama keluarga, sama anak-anak. Ya, jangan buang waktu. Nah, saudara, ketika kita ada di dalam kronosnya manusia, kita ini terbatas. Makanya di firman Tuhan dikatakan umur manusia 70 kalau kuat 80 tahun. Jangan stres ngeliatin saya itu ayat Alkitab. Ya ampun Pak, tinggal sekian lagi umur saya. Ya emang iya. Kita masuk ke muka bumi ini nggak pakai baju, ya. Kita dilahirkan telanjang, nggak bawa apa-apa. Nanti pulang pun nggak bawa apa-apa loh. Ya nanti di hari kita meninggal nama kita berubah jadi jenazahnya di mana gitu. Berubah semuanya. Jadi apapun yang saudara ada pada saat ini semua titipan kerajaan surga yang harus dikelola. Harus dikelola. Sekali lagi, saya selalu katakan di mana-mana kita ini pengelola bukan pemilik loh. Kalau pemilik kita akan banding-bandingin sama orang lain, kalau pengelola kita akan tanggung jawab sama Tuhan. Kalau kita dalam pikiran kita, saya memiliki semua apa yang ada melekat sama saya akan banding-bandingkan dengan orang lain, kita akan ada rasa minder, cemburu, iri hati, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya adalah pengelola, saya akan tanggung jawab sama Tuhan. Walaupun apapun kecil di tangan saya akan kelola supaya jadi perkara besar bersama-sama dengan Tuhan. Saya akan bermitra sama Tuhan. Ketika saya bermitra sama Tuhan, semuanya jadi sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Dan dia akan kemudian titipkan perkara yang lebih besar lagi dalam hidup saudara. Jadi kita ini pengelola ya. Jadi kelolalah hidup kita dengan sebaik-baiknya, termasuk waktu. Kenapa saya katakan waktu? Karena di dalam waktu ini ketika saudara kelola dengan baik dan saudara mengerti kebenaran ini, saudara akan dibawa ke dalam waktunya Tuhan. Nah, waktunya Tuhan itu tidak terbatas dengan waktunya manusia. Manusia itu kan sekali lagi kronos. Makanya ada kata chronological ya. Ketika polisi datang ke TKP, mereka ada yang namanya chronological order. Ini secara kronologisnya dari kemarin itu perbuatan-perbuatan ini gimana gitu, diurutin satu-satu, kronos. Di dalam kairosnya Tuhan, ya, di dalam waktunya Tuhan nggak dibatasi apapun, nggak bisa dibatasi waktu. Bahkan saya begitu percaya Tuhan bisa sampai ke masa lalu saudara, menyembuhkan luka hati saudara di sana, karena Tuhan nggak bisa dibatasi waktu. Bahkan 1 jam dari sekarang, 1 bulan dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, Tuhan sudah ada di masa depan saudara, menyiapkan yang terindah bagi saudara.
Begitu dahsyatnya Tuhan kita, karena dia bergerak di dalam kairos, waktunya dia. Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana saya ini yang hidup di dalam kronos yang terbatas ini bisa masuk ke dalam kairosnya Tuhan? Gimana caranya gitu? Alkitab sudah menjelaskan dengan luar biasa. Kamu bisa loh masuk dalam kairosku, karena di dalam waktuku perkara-perkara indah terjadi sesuai dengan rencana Tuhan dan tepat pada waktunya. Selalu begitu. Tadi Ibu Eli bilang indah pada waktunya. Betul, itu firman Tuhan mengatakan begitu. Ya, sekarang gimana saya bisa masuk ke dalam kairosnya Tuhan? Ya. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 mengatakan begini. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 mengatakan begini. Pengkhotbah ada di Perjanjian Baru. Amin. Puji Tuhan udah bangun semuanya. Ibadah pagi suka ngawur kalau jam 6 pagi. Pengkhotbah di Perjanjian Baru, amin, amin semuanya gitu. Baru kaget, ini udah bangun semuanya. Oke, Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Waktu dan nasib bicara soal time and chance, bahasa Inggrisnya. Waktu dan kesempatan, bahasa Ibraninya alaf dan taf, bahasa Yunaninya alfa dan omega, bahasa Indonesia letterleknya awal dan akhir. Ayat ini menggambarkan begini, keberhasilan dalam hidup saudara, apapun yang saudara raih dalam hidup saudara, semuanya bukan karena saudara lebih cepat, lebih cerdik, lebih berhikmat, lebih cerdas. Bukan, itu semuanya karena awal dan akhir sampai semuanya itu karena Tuhan. Karena waktunya Tuhan. Ini menjelaskan tentang kairosnya Tuhan. Makanya di dalam kekristenan saudara nggak ada istilah kebetulan, nggak ada. Saya nggak percaya sama kebetulan. Semuanya sudah diatur sama Tuhan sedemikian rupa. Tinggal kitanya aja nih mau masuk ke dalam waktunya Tuhan atau tidak, gitu ya. Nah, prinsip yang pertama. Tabur ketaatan saudara. Ketika saudara tabur ketaatan saudara, saudara akan dibawa ke dalam kesempatannya Tuhan, di dalam waktunya Tuhan. Karena di dalam waktunya Tuhan dua hal terjadi. Dia akan bawa kesempatan dan dia akan bawa orang-orang yang tepat dalam hidup saudara. Saya ulangi. Di dalam waktunya Tuhan, dia akan bawa kesempatan yang tepat dan dia akan bawa orang-orang yang tepat dalam hidup saudara. Sekarang bagaimana caranya saya bisa menemukan kesempatan-kesempatan yang tepat itu? Tabur ketaatan. Karena saudara tidak pernah tahu nanti waktunya, ketika indah pada waktunya, dia akan pertemukan saudara dengan kesempatan itu. Dan selalu begitu. Jadi tabur ketaatan itu bukan orang tabur ketaatan karena dia ketakutan sama Tuhan. Bukan. Saya tabur ketaatan bukan dengan kondisi. Banyak orang bilang begini, saya mau taat supaya saya nanti diberkati, supaya saya nanti dapat ini, dapat ini. Enggak, tabur ketaatan supaya saya hidupnya diproteksi sama ketaatan yang saya tabur gitu loh. Bukan karena saya mau ini, mau itu. Saya paling anti sama gitu-gituan. Saya ngerti kalau anak-anak masih kecil, mereka bilang gini, aku nanti tidur cepat ya, tapi besok kalau aku begitu terus nanti Dedi kasih kado ya gitu ya. Itu kan kondisi. Anak kecil memang harus dipancing-pancing sama begitu biasanya. Karena itu anak kecil. Kita bukan anak-anak kecil rohani gitu loh. Kita nggak usah isi doa-doa kita dengan transaksi sama Tuhan. Tuhan kalau aku begini, Tuhan begitu ya. Kalau Tuhan begitu ntar baru aku begini. Nggak bisa. Makanya saya sedang menulis buku arti sebenarnya daripada berkat. Nggak ada hubungannya sama materi. Saya udah bongkar tuh kata-kata berkat dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada. Bahkan Yesus mengajarkan begini, diberkatilah engkau atau berbahagialah engkau di Matius 5 ayat 10 ketika engkau sedang dianiaya oleh sebab kebenaran. Itu arti kata daripada berbahagia adalah makarios. Makarios bahasa Inggrisnya, kalau saudara baca di Alkitab bahasa Inggris itu diberkati, blessed. Masa kata berkat disandingkan dengan kata derita? Kalau engkau sedang dianiaya berarti engkau sedang diberkati. Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Ketika engkau sedang berhadapan dengan masalah, perhatikan fokus, yang diubahkan bukan masalahnya, itu urusan aku. Perhatikan engkau yang berubah, kamu yang berubah. Ketika engkau yang berubah, engkau sedang diberkati sama Tuhan. Karena perubahan karakter itu adalah arti daripada berkat yang sebenarnya. Makin berubah karakternya, perkara besar Tuhan selalu mau titipkan. Dia mau selalu siapkan kesempatan-kesempatan yang hebat-hebat bagi saudara. Tapi dia mau lihat, ini dewasa enggak? Makanya tabur ketaatan, tabur persiapan itu namanya. Tabur persiapan supaya nanti saya akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Makanya keberhasilan itu bukan karena saya lebih hebat, lebih dahsyat dan lain sebagainya, bukan. Kadang-kadang orang ikut Tuhan udah lama kok,
Tapi hidupnya begitu-begitu aja. Ada orang yang baru terima Yesus baru beberapa minggu, baru beberapa bulan, tapi karena hidupnya tabur ketaatan luar biasa, dalam tanda kutip ya, perkara-perkara perkenanan Tuhan yang hebat-hebat, yang luar biasa terjadi sama orang yang baru ini. Dan akhirnya kita bilang gini, kok dia gitu, kok dia begitu, kok aku gak bisa begitu. Padahal semua daripada kita, Roma 8 ayat 17 mengatakan kita adalah anak, ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Semua punya status begitu. Tapi nggak semuanya berarti punya status begitu bisa menerima janji-janji Tuhan. Karena Tuhan mau lihat kok. Makanya di mainan-mainan itu biasanya 0 sampai 2 tahun. Biasanya kan gitu kan. 4 sampai 6 tahun. Semuanya dikasih tahu bahwa mainan-mainan ini bisa dibeli untuk orang-orang atau anak-anak yang masih kecil. Yang umur-umurnya sekian. Nanti anaknya sudah besar, ada lagi 16 tahun ke atas dan lain sebagainya. Makanya itu panduan bagi orang tua. Supaya nggak kasih mainan yang untuk 16 tahun ke atas kepada anak 2 tahun. Hancur mainannya. Tuhan sudah menyiapkan perkara indah bagi saudara. Dia tinggal tunggu saudara mau dewasa rohani atau tidak. Makanya setiap hari adalah sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Berarti kalau ada orang nyebelin dalam hidup saudara, itu pun gak kebetulan. Kenapa? Tuhan biarkan kok di situ supaya saudara yang berubah, bukan orang itu yang berubah. Gak usah pusing-pusing doain orang itu berubah lagi, dan gak usah didoain mati juga tuh orang. Tuhan, kenapa yang nyebelin pada makin gemuk-gemuk Tuhan, dan makin nyebelin Tuhan hidup. Sementara yang baik-baik meninggal semua. Jangan didoain mati, biarin aja. Orang yang nyebelin yang ada dalam hidup saudara, itu kesempatan saudara bisa berubah untuk lebih murah hati, lebih sabar. Jadi kalau lihat orang-orang nyebelin, dalam hati begini, dalam hati nih, lembaran tes. Sayanya yang harus berubah. Amin. Saya di Jakarta punya lembaran tes juga. Apa? Motor-motor yang berseliweran. Saudara tahu 16 juta loh kendaraan di Jakarta. 12 jutanya motor. Ngeri. Itu setiap hari 3 orang mati di Jakarta menurut Polda Metro. Karena motor kecelakaan di Jabodetabek. Bayangkan 1 tahun 1000 lebih yang meninggal. Karena memang begitu, kalau bawa motornya ngeri kalau di Jakarta. Gak ada kota di Indonesia seperti di situ. Jadi kalau motor-motor ini menyalip mobil saya, daging saya juga disalip kadang-kadang gitu loh. Nyalip mobil saya kan kaget, tin gitu kan, tin, klakson supaya ngasih tahu hati-hati dan juga kaget gitu. Dia buka helm, dia gini, apa lo? Ayo harus ngapain coba? Nah, gini-gini kan emang hamba Tuhan hidup dalam roh ngawang-ngawang, kita punya daging juga, ya. Setengahnya Manado, panas juga darahnya, makan pedas melulu, ya kan? Istri saya punya password yang paling hebat. Kalau saya udah kesal gitu, dia pegang kaki saya, dia bilang, udahlah sayang, biarin aja, jangan-jangan dia jemaat. Saya kalau dengar kata jemaat langsung luluh. Iya jemaat ya. Nanti jangan-jangan tadi pagi dimarahin sama istrinya ya. Mungkin barusan dipecat dari kerjaannya, kasihan ya gitu. Langsung luluh hati saya. Besok-besok ada motor yang nyebelin, istri saya selalu bilang, udahlah itu jemaat. Semua motor yang nyebelin jemaat. Jemaat gereja mana? Saya bilang, kurang ajar semua ini motor-motor. Tapi lama-lama saya bilang gini sama dia, saya gak bisa begini terus, mangkel terus, kesel terus gitu loh, gak bisa. Sampai kapanpun motor-motor seperti itu akan ada terus di Jakarta. Saya bilang gini, Tuhan, mulai hari ini saya ambil keputusan beberapa tahun yang lalu, mereka adalah lembaran tes dalam hidup saya. Sayanya yang harus berubah. Saya harus belajar sabar, saya harus lebih murah hati. Itu namanya sekolah kehidupan. Setelah akhirnya lulus, yang ngasih tahu saya lulus siapa? Orang terdekat. Tiba-tiba istri saya bilang gini, kamu barusan disalip motor kok bisa tenang gitu? Iya ya, kok gak ada rasa apa-apa ya? Terus dia langsung bilang, kamu udah lulus tes, puji Tuhan. Puji Tuhan. Lembaran tes. Jadi makanya kalau ada orang nyebelin dalam hati, dia lagi cuap-cuap gini, lembaran tes, lembaran tes, lembaran tes, lembaran tes. Jangan dikasih tahu juga itu orang, kamu lembaran tes gitu. Nanti dia tambah kesel. Katanya hamba Tuhan kemarin kamu lembaran tes. Biarin aja dalam hati aja, lembaran tes, lembaran tes. Aku yang harus berubah. Nah, kalau saudara makin berubah tiap hari, itu arti berkat yang sebenarnya saudara sedang diberkati sama Tuhan. Gak ada hubungannya sama materi, gak ada hubungannya sama yang namanya mujizat-mujizat, gak ada. Itu bonus. Makanya Yesus itu ketika melakukan mujizat, itu hitungannya detik kok. Tapi yang namanya perubahan karakter dia gak akan paksa. Kenapa? Di perjalanan ke Emmaus, dia buat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan kok. Dia gak paksa masuk loh ke dalam rumah. Dia gak akan paksa saudara, dia akan kejar, dia akan tegur, dia akan pakai orang-orang, dia akan pakai firman Tuhan untuk menegur dan mengingati saudara. Kalau saudara gak mau, ya udah, dia tidak akan paksa. Makanya berkat yang paling dahsyat itu adalah ketika saudara bilang, oke Tuhan, aku mau berubah, aku mau seperti Tuhan setiap hari. Saudara sedang diberkati, itu namanya.
baru nanti perkara-perkara besar terjadi. Itulah arti daripada carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Urusan ditambah-tambahkan itu urusan kerajaan surga, bukan urusan kita. Urusan kita cari kebenaran kerajaan surga kok. Jangan dikejar-kejar bagian yang kedua itu. Itu urusan kerajaan surga, itu nggak ada urusannya sama kita. Ya. Jadi ketika saudara tabur ketaatan, saudara akan dibawa kepada kesempatan itu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke Vietnam, karena saya suka sejarah. Jadi saya ke sana sama istri saya mau masuk ke dalam namanya Cu Chi Tunnel. Cu Chi Tunnel itu adalah kota di bawah tanah. Ketika Amerika menyerang Vietnam tahun 60-an, mereka menyerang dengan gagah perkasa. Mereka bilang kita pasti menang. Mereka masuk ke hutan di Vietnam. Mereka seperti akhirnya jadi orang gila di sana. Kenapa? Mereka seperti berperang lawan hantu. Saudara tahu apa yang orang Vietnam lakukan, tentara Vietnam? Mereka kecil-kecil badannya. Mereka bangun kota di bawah tanah. Itu bisa besarnya, bisa panjangnya 200 km. Saya masuk ke dalam situ. Beberapa lubang itu saya nggak bisa masuk karena badan saya kebesaran. Harus cari lubang yang lebih besar. Ada dapur, ada tempat tidur di situ. Ada tempat meeting di situ. Ada segala macam kegiatan-kegiatan manusia mereka buat di sana. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka keluar dari lubang-lubang itu. Mereka tembakin tentara-tentara Amerika. Dan ketika dikejar mereka masuk ke dalam lubang seperti tikus, nggak kelihatan. Dan ketika mereka masuk ke dalam situ, tentara Amerika bingung. Kok hilang orangnya? Ditutup sama daun tempat-tempat masuknya. Dan yang lebih dahsyat lagi, mereka bangun. Saya makan tuh singkong sama gula. Ya, itu makanannya mereka sehari-hari. Sama teh. Mereka punya tempat masak. Mereka bangun dapur di sini ya, kan berarti ada pembuangan asap dong. Itu dipakein pipa yang panjang sampai 1 kilo, pembuangan asapnya di sana. Orang Amerika bilang gini, ini dapurnya bomnya di sana, dapurnya masih utuh, dapurnya di situ kok. Hebat, persiapan membawa kepada kesempatan. Akhirnya apa? Mereka menang. Mereka jumlahnya banyak yang lebih mati, tapi tentara Amerika pulang tidak membawa hasil apa-apa. Mereka pulang dan banyak yang jadi gila. Karena mereka berpikir mereka lawan hantu di sana. Banyak yang jadi orang-orang yang jadi sakit jiwa ketika pulang. Kenapa? Persiapan membawa hasil, selalu membawa hasil. Persiapan tabur ketaatan, akhirnya firman Tuhan digenapi. Dalam tatanan kehidupan juga begitu akhirnya. Ya, bukan yang lebih cerdik, lebih cerdas, lebih bukan. Semuanya karena waktunya Tuhan. Ketika saudara tabur ketaatan saudara, tibalah nanti kesempatan-kesempatan yang hebat dalam hidup saudara. Maria dan Marta ya, coba lihat ya cerita ini ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42 mengatakan begini. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya ya. Ini rumahnya Marta loh, saudara. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nanti saudara di rumah, ya saudara nanti kalau di rumah, saudara buka Alkitab bahasa Inggris, versi King James Version, KJV, oke? Di King James Version ada kata di situ, kata kunci, also. Kata also itu berarti juga, berarti Maria dan Marta dua-duanya duduk. Selama ini saudara dapat pelajarannya begini kan, Maria duduk, Marta jalan-jalan, persiap. Enggak, Marta juga duduk. Duduk tapi berdiri, duduk main HP kalau zaman sekarang. Yang satu dengerin, yang satu nggak dengerin. Sama-sama duduk loh. Saudara buka aja nanti KJV, King James Version, ya. Saudara lihat ada kata also. Dua-duanya duduk. Dua-duanya duduk. Jadi kalau ada yang ngasih tahu pelajaran tentang yang satu berdiri, satu enggak, dua-duanya duduk, ya. Karena makanya selalu buka bahasa aslinya, buka versi yang lain yang mendekati bahasa asli. Ya, ini karena rumahnya dia duduk, dia lagi dengerin, dia sibuk lagi, dia duduk, dia sibuk lagi, begitu loh. Itu maksudnya itu. Jadi dua-duanya duduk, yang satu dengerin, yang satu enggak, gitu ya. Nah, akhirnya begini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ayat 40, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau lagi berhadapan dengan apapun dalam hidup saudara, belajar untuk duduk di kaki Tuhan dan dengar suaranya dia. Hubungan intim sama Tuhan itu setiap hari harusnya jadi gaya hidup. Setiap hari. Makanya dikatakan begini sama Yesus ayat 42. 3 hal dia katakan begini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Berarti nggak ada yang lain. Hanya satu yang perlu.
Nggak ada yang lain loh. Dikatakan begini, Maria telah memilih bagian terbaik. Nggak ada yang lebih baik daripada itu. Akhirnya dikatakan begini, tidak akan bisa diambil daripadanya. Tidak akan bisa diambil tuh apa? Tuhan akan menyiapkan kesempatan bagi saudara yang tidak akan bisa dicuri dan diambil sama iblis. Itu maksudnya. Dan itu yang paling baik. Dan itu tidak ada duanya. Apa sih? Duduk di kaki Tuhan, belajar dengar suaranya Tuhan. Karena banyak instruksi Tuhan yang dia mau beritahu kepada saudara. Dan seringkali kita nggak melatih pendengaran rohani kita karena kita nggak nabur doa. Saudara tahu arti daripada doa? Saya baru khotbahkan ini minggu lalu. Ya, arti daripada doa. Doa adalah memberikan izin kepada Tuhan, ya, untuk melakukan kehendaknya atas hidup saudara. Itu doa arti sebenarnya. Kenapa? Karena pada awalnya manusia diciptakan tidak pernah diberikan surga, diberikannya bumi untuk didominasi. Manusia diberikan otoritas atas kehidupannya. Tuhan gak ikut-ikutan. Ayo kamu atur hidupmu. Itu pada awalnya begitu loh, Kejadian 1:26. Makanya ketika manusia berdoa, dia memberikan izin kepada Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Karena bisa ngawur manusia. Makanya pemberian yang paling beresiko dalam hidup manusia adalah kebebasan untuk memilih. Manusia bisa ngawur, bisa mengawurnya betul-betul ngawur karena dikasih kebebasan untuk memilih sama Tuhan. Dan dia menghargai kedaulatan manusia. Ada seorang yang sedang akhirnya tersisih sih, mau jadi presiden di Amerika, namanya Pete Buttigieg. Baru beberapa hari lalu dia mengundurkan diri karena dia nggak ada yang mau pilih dia. Ya bukan nggak ada yang mau pilih, sedikit lah yang mau pilih. Dia seorang homoseksual. Bayangkan kalau dia terpilih jadi presiden Amerika, ya nanti first lady-nya atau ibu negaranya seorang pria. Bisa bayangkan. Nah ini betul-betul dia udah punya, nggak tahu disebutnya suami atau istrinya, udah ada. Dia kasih tunjuk kok, gitu loh. Dia baru membuat Alkitab, Pete Buttigieg Study Bible. Saudara tahu di dalamnya apa? Di dalamnya dia katakan begini, dia tafsirkan semua yang dia mau tafsirkan, kemudian dia satu-satu yang dia mulai keluarkan yang sesuatu yang meleset, dia katakan begini, thou shall not kill, janganlah membunuh, tahu? Firman Tuhan katakan, dia bilang begini, jangan membunuh itu buat orang-orang yang sudah lahir. Kalau masih di dalam kandungan silahkan aja aborsi, nggak apa-apa. Itu yang dia katakan, itu ada di Alkitabnya dia. Dan ini saudara bisa bayangkan, manusia karena dikasih otoritas atas kehidupan, akhirnya jadi banyak perang di dalam dunia ini, banyak penyakit dan lain sebagainya. Itu karena manusia, ulahnya manusia. Makanya pentingnya berdoa adalah menghadirkan hadirat Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidup saudara. Makanya ketika ada mesbah keluarga, mesbah pribadi setiap hari, itu bukan lagi levelnya namanya keharusan, harus gaya hidup. Saya selalu mengajarkan ini, kalau keharusan itu adalah sesuatu yang masih levelnya anak kecil. Anak kecil kan disuruh diharus-haruskan, harus mandi, harus makan, harus gosok gigi. Terjadi 3 hal selalu, lupa, capek, konsisten, dan berontak sama orang tuanya. Udah gosok gigi? Oh iya belum. Kamu belum gosok gigi? Belum, berapa hari? 3 hari gak gosok gigi. Nah, itu anak kecil. Lupa, capek, berontak. Nah, harusnya itu menjadi sesuatu level yang lebih dalam lagi, namanya gaya hidup. Karena kalau keharusan adalah faktor eksternal, gak lahir dari dalam sini toh. Tapi kalau saudara hubungan intim sama Tuhan, mendengar suara Tuhan, duduk di kaki Tuhan adalah gaya hidup, saudara mau secapek apapun juga tetap aja berdoa. Saudara bangun pagi gak akan begini-begini tangannya, cari-cari HP. Baru melek, terus tangannya begini-begini. Udah gitu lemes kan tangannya kan, tiba-tiba jatuh handphonenya ke kepalanya, syukurin. Jangan cari HP kalau pagi. Kalau pagi melek langsung gini, Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Aku mengucap syukur Tuhan, karena Mazmur 91 mengatakan aku ada di bawah kepak sayap-Mu yang perkasa Tuhan. Aku tahu banyak virus di luar sana, tapi aku tahu aku, keluargaku selamat hari ini. Terluputkan Tuhan hari ini. Kami memulai hari ini dengan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih Tuhan. Aku diberkati untuk jadi berkat Tuhan. Nanti sore kami akan kumpul kembali di rumah ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Aku akan mulai hari ini, aku berkati kotaku, aku berkati negaraku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Baru saudara mulai hari saudara, kalau lihat HP pun cari renungan dulu. Bu Eli bilang katanya ada renungan yang dikirim ke grup. Baca renungan dulu. Baca renungan, cari renungan. Setelah itu baru lihat yang lain gitu loh. Tadi pagi habis saya renungan dan lain sebagainya, tiba-tiba ada Tuhan mengirimkan gudeg ke kamar saya. Makasih Bu, thank you. Gudeg datang, wah. Dari surga tuh gudeg, saya nggak tahu tuh pokoknya. Ya, hubungan intim sama Tuhan, gaya hidup bukan keharusan loh ibu-ibu, ingat loh itu. Ya, kalau gaya hidup, saudara kalau setelah selesai habis dari sini, jam makan siang pasti lapar toh. Nggak mungkin saudara datang kepada saya ngomong begini, Pak bagi saya makan, saya udah seminggu nggak makan. Kenapa? Puasa? Nggak Pak, lupa. Nggak mungkin, nggak mungkin.
Karena makan dan minum adalah gaya hidup. Pasti nagih dari dalam sini toh. Tapi kenapa nggak nagih doa? Kenapa nggak nagih firman? Masih level keharusan. Saya percaya muka-muka di tempat ini bukan level keharusan, semuanya udah gaya hidup, amin. Tadi pagi pasti udah banyak doa semuanya, kelihatan kok muka-mukanya. Bersinar ibu-ibu di tempat ini ya. Seperti Maria, lama-lama ketika makin doa, bisa dengar suara Tuhan. Ketika mau melangkah, ini kau nggak damai ya? Tuhan bilang ke sana aja. Oh ini baru damai. Oh itu rambu-rambunya. Lama-lama ngerti gitu loh. Anak-anak saya waktu masih kecil, mereka ngerti bahasa tubuh saya karena mereka intim sama orang tuanya. Mereka kalau datang ke pesta perkawinan, lari-lari waktu masih kecil. Saya nggak usah teriak-teriak. Dari jauh saya cuman begini aja kepala saya. Saya tinggal tunggu waktu mereka lihat saya. Kalau mereka lihat papanya nih, dedinya kepalanya udah begini, itu berarti nggak suka. Mereka lari-lari kan, oh saya cuman begini aja, nunggu. Tiba-tiba mereka lihat saya dari jauh, itu bisa ngerem mendadak, bisa melotot dari jauh. What? Saya bilang saya gini aja, dari jauh begini mereka gini. Oke, bisa gitu. Terus manggilnya juga gampang, saya tinggal pakai kepala aja gini, lari. Jangan lari-lari dong. Tapi ketemu teman Dad, ya nggak apa-apa. Kami jangan lari-lari, ini kan pesta, jangan gitulah, nggak sopan lah. Oke Dad, beres. Ngerti bahasa tubuhnya. Makanya hubungan intim sama Tuhan bilang gak ada duanya. Itu yang paling terbaik, duduk di kakiku, belajar dengar instruksiku. Karena aku mau membawa kesempatan dalam hidupmu. Sebelum Yesus naik ke kayu salib, dia mampir lagi loh ke rumahnya Maria. Ntar saudara baca di Yohanes 12. Dan saudara tahu dia memberikan apa di situ? Minyak narwastu di kakinya Yesus. Ingat cerita itu? Dan kemudian murid Yesus mengatakan begini, jangan, itu mahal. Yesus katakan begini, biarkan dia melakukan itu untuk mengingat hari penguburanku. Saudara tahu nggak itu artinya apa? Hari itu ya pasti Maria tidak sadar itu maksudnya apa. Itu ternyata bobotnya luar biasa. Saudara ingat ada 3 wanita datang ke kubur Yesus mau memberikan rempah-rempah atas tubuh Yesus. Saudara ingat cerita itu? Ketemu nggak sama Yesus? Merupakan kehormatan yang besar loh bagi wanita-wanita Yahudi membawa rempah-rempah dan membubuhi kepada jenazah kerabat atau saudara mereka. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Yesusnya udah bangkit. Nggak dipertemukan sama kesempatan itu. Saudara tahu wanita satu-satunya yang memiliki kehormatan membubuhi wangi-wangian atas tubuh Yesus, Maria. Dia pasti waktu Yesus kasih tahu itu dia nggak sadar. Kenapa? Beberapa hari setelah peristiwa itu Yesus naik ke kayu salib. Minyak narwastu itu kalau dilumuri baunya nggak hilang berminggu-minggu. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, itu ketika dia mati di kayu salib, itu ada wangi-wangian narwastu di tubuhnya. Makanya dia katakan begini, biarkan dia lakukan itu untuk mengingat hari penguburanku. Di hari dia mati, pasti Maria begini, oh aku baru ngerti Tuhan. Oh ini toh Tuhan, dia pasti nangis di situ. Ini toh, aku satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan itu. Makanya apa? Duduk di kaki Tuhan. Dan itu tidak akan bisa diambil daripadamu. Kenapa? Dia sudah menyediakan kesempatan bagi saudara. Saudara akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat dalam hidup ini. Saudara sedang usaha, diberikan kesempatan yang tepat. Dalam keluarga saudara diberikan kesempatan yang tepat. Anak-anak saudara, suami saudara, siapapun akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Itu nanti waktunya Tuhan indah pada waktunya. Selalu begitu. Selalu begitu. Ya, yang kedua, saudara akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Lukas pasal yang ke-22, coba lihat. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 mengatakan begini. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ini instruksi loh. Tuhan beritahu kepada Petrus sama Yohanes, kamu pergi ke situ ya, persiapkan Paskah bagi kita. Mereka bertanya gini, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawab Yesus, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi yang berisi air. Ya, kemudian dikatakan begini, ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, katakan kepada tuan rumah, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah Petrus dan Yohanes, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ini dahsyat loh, ini kunci di ayat ini adalah ketemu sama si pembawa kendi air. Kalau nggak ketemu sama si pembawa kendi air, mereka nggak ketemu rumah di mana mereka harus mempersiapkan Paskah, perjamuan Paskah. Mereka nggak ketemu sama rumah itu. Kuncinya harus ketemu dulu sama si pembawa kendi air.
Alkitab tidak mendokumentasikan dengan lebih detail dan pasti lebih detail persimpangannya di mana, jam berapa, kendinya warna apa, pembawa kendi airnya pakai bajunya warna apa. Mereka nggak punya HP waktu saat itu. Mereka nggak bisa telepon-telepon, kamu pembawa kendi air ya? Kamu yang mana sih orangnya? Aku udah ditunggu di sini. Nggak ada. Mereka harus ngikutin semua yang Yesus katakan, dan mereka, Alkitab mengatakan mereka mendapati semua persis yang dikatakan Yesus. Sekarang kalau mau ketemu gampang, orang mau ketemu saya juga gampang. Pak, di mana Pak? Belum kenal nih. Gampang Pak, masuk ke dalam ruangan Pak. Saya satu-satunya orang yang kayak bohlam lampu Pak, itu saya Pak. Oh iya Pak ya, itu Bapak ya. Kayak pentolan korek Pak, itu saya Pak. Bapak yang mana Pak? Saya pakai baju kotak-kotak, ketemu langsung. Zaman ini nggak ada. Kalau mereka nggak ikuti apa yang Yesus katakan, mereka pasti miss orang itu, nggak ketemu. Pasti nggak ketemu. Mereka ikuti semua yang Yesus katakan, dan Yesus nggak pernah salah. Bayangkan loh, dia tahu jam berapa, dia tahu di persimpangan mana. Ini namanya kesempatan. Makanya kalau dengar suaranya Tuhan, dipertemukan dengan kesempatan yang tepat dan orang yang tepat. Saudara akan dipertemukan dengan si pembawa kendi air pada waktu yang tepat. Ada yang tinggal, ada yang cuma semusim aja dalam hidup saudara. Dan Tuhan akan mempertemukan dengan jejaring yang tepat. Saya percaya ada PD Victory yang katanya baru tahun lalu didirikan di tempat ini. Pasti Ibu Eli juga dipertemukan dengan orang-orang yang tepat dari kota ini, sampai lahirlah persekutuan doa di tempat ini. Dan ini akan terus berkembang di mana-mana. Karena orang yang benar akan selalu dipertemukan dengan kesempatan dan orang-orang yang tepat dalam hidupnya. Tahun 2008 Tuhan bilang begini sama saya. Saya waktu itu menjabat sebagai ketua asosiasi industri rohani di Indonesia. Industri rohani itu besar. Ada toko buku, penerbitan dan lain sebagainya, televisi, radio, media, ada UKM tuh sampai ribuan ya. Yang supplier. Jadi kalau gereja membutuhkan musik-musik rohani, larinya ke industri rohani, ke musik label. Membutuhkan mimbar dan lain sebagainya, itu semuanya ada yang buat. Perjamuan itu kan industri rohani namanya. Ya, kemudian ada TV rohani, ada radio rohani. Jadi cukup besar industrinya. Tahun 2008 Tuhan bilang begini, buat convention pertama kali di Indonesia. Convention itu seperti kalau saudara tahu Pekan Raya Jakarta, kalau saudara masuk ke dalamnya tuh semuanya barang-barang rohani Kristen. Saya bilang gini, Tuhan buat di mana lagi doa nih? Tuhan bilang Istora Senayan. Ya ampun Tuhan, Istora Senayan kalau nyewa satu hari 130 juta Tuhan. Tuhan bilang buat di tengah kota, undang gereja-gereja. Saya bilang Tuhan, aku nggak ngerti buat event loh Tuhan. Jadi saya panggil teman-teman event organizer. Saya bilang coba dihitung berapa biayanya. Tahun 2008 biayanya datang ke saya 800 juta. Saya bilang, ini uang dari mana? Segini banyak untuk event sebesar ini gitu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, dua hal saya minta. Saya nggak mau berhutang dan saya nggak mau minta-minta loh Tuhan. Jadi saya bilang sama event organizer, buat paket sponsor aja deh. Buat paket sponsor supaya kita bisa dapat sponsor gitu loh. Sudah tahu apa yang terjadi? Sponsor nggak ada yang mau. Semuanya bilang gini, Pak, namanya aja udah Indonesian Christian Retail Expo. Nggak ada nama Kristennya Pak, kita nggak bisa Pak. Yang kedua, Pak udah pernah buat? Belum. Mana kita tahu yang datang berapa? Nanti dulu ya Pak. Nggak ada yang mau sponsor. Seminggu sebelum acara dimulai saya dipanggil ke Mabes Polri. Polisi ngomong gini, Pak, kami mau mengeluarkan izin keramaian. Ini acara apa ya Pak? Kami juga bingung Pak. Kalau KKR kami tahu Pak. Ini acara apa? Pak, ini kayak Pekan Raya Jakarta. Jadi ketika Bapak masuk tapi barang-barangnya rohani Kristen semuanya. Oh gitu, izin keluar seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya saya udah keringet dingin juga. Ini gimana Tuhan, dana kurang. Standnya udah penuh semuanya, tapi kan gak cukupi. Yang beli stand gak cukup lah untuk menutup semuanya. Ada teman saya lewat di Jalan Sudirman. Itu kan Istora Senayan di Sudirman. Dia lihat tuh umbul-umbul banner-banner. Dia lihat, dia cari tahu nih siapa yang buat. Teman yang udah lama saya gak ketemu. Tiba-tiba dia telepon saya. Bill, itu acaramu yang di Istora? Iya. Udah beres? Udah. Keuangannya beres ya? Itu belum. Kenapa kamu gak ngomong dari tadi? Ya malu lah saya bilang itu. Saudara tahu dia bilang apa? Kamu tahu nggak, dari minggu lalu tuh Tuhan sudah gerakin saya untuk nabur di pekerjaan Tuhan. Dan tadi waktu aku lewat di situ aku tergerak untuk membantu. Kamu kirim orang ke kantor aku. Sisa yang belum terbayarkan, aku tutup semuanya. Aku kasih giro. Ya. Terus dia bilang gini sama saya, jangan sebut nama saya. Terus saya bilang gini, nanti balikinnya gimana? Loh jangan dibalikin, aku mau nabur kok. Ini aku tadi pas lewat tergerak mau nabur di situ. Jadi nggak usah sebut nama aku mau nabur. Pokoknya yang penting tertutup semuanya, biayanya beres. Saudara tahu acaranya selesai, tidak ada hutang, yang datang 10.000 ke acara itu. 15.000 yang datang. Saya dipanggil 2 bulan setelah itu ke Amerika. Karena ada perkumpulan seluruh asosiasi seluruh dunia setiap tahunnya memang. Saya dipanggil ke sana, saya disuruh maju ke depan dan saya dikatakan begini.
Indonesia kemarin membuat convention pertama di Indonesia. Dan kita mau nyatakan bahwa itu convention terbesar di Asia. Mengalahkan Singapura, Korea, kata-katanya gitu. Kemudian saya suruh kasih kata-kata sambutan. Gimana Pak caranya Pak membuat acara yang sebesar itu? Saya bilang gini, loh saya juga nggak tahu. Itu semuanya awal dan akhir, alfa dan omega, time and chance, waktu dan kesempatan. Bukan karena saya lebih cerdas, lebih cerdik, lebih berhikmat, lebih kuat dan lebih hebat. Bukan. Itu semuanya karena Tuhan. Itu semuanya karena Tuhan. Jadi selesailah acara itu. Saya dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Saya dipertemukan dengan pembawa kendi air yang tepat pada waktunya. Teman saya itu tepat pada waktunya. Dan akhirnya saya pulang Indonesia, saya bilang ini, Tuhan terima kasih Tuhan, hutang lunas ya Tuhan, selesai ya Tuhan. Tuhan bilang gini, enak aja, siap-siap buat yang kedua. Aduh Tuhan. Tahun 2009 saya mampir ke Mabes Polri lagi, ngomong sama teman-teman di sana. Pak, gimana Pak kalau izin keramaian tahun ini? Jangan ya Pak, tahun 2009 ini kan tahun pemilu Pak, jangan buat tahun ini Pak. Saya keluar dari Mabes Polri dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kalau perlu pemilu tiap tahun Tuhan, biar saya gak usah buat lagi kayak begini. Akhirnya gak bisa ngeles. Tahun 2012 ada namanya Mall of Indonesia di Kelapa Gading. Mall yang bagus ya. Agung Sedayu kalau gak salah grupnya. Datengin saya ngomong gini, Pak itu ada lower ground. Di depannya waktu itu masih Carrefour. Itu di depan itu kosong Pak. Bapak ambil Pak buat eventnya di situ Pak. Saudara tahu Kelapa Gading itu ya? Itu Kristen gereja terbanyak per kapita di Indonesia itu di Kelapa Gading. Kalau saudara pernah ke Kelapa Gading di Jakarta, ada 167 pintu gereja di Kelapa Gading, area perumahan yang sebesar itu. Ada 4 mall di situ. Perputaran uang yang paling besar di Indonesia itu di Kelapa Gading. Semua gereja punya markas di situ. 167 pintu gereja loh. Satu hari Minggu itu ada 400 ibadah di daerah Kelapa Gading dari pagi sampai malam. Jadi kalau saudara hari Minggu ke sana masuk ke dalam mall itu sedikit-sedikit silau karena terang kumpul sama terang. Makanannya cenderung asin karena garam kumpul sama garam. Yang ketawa ngerti firman, yang gak ketawa bingung apa maksudnya baca firman lagi ya. Baru ngerti ya maksudnya apa. Jadi kalau saudara masih belum punya dana untuk ke Holy Land ke Israel, ya ke situ aja tuh Holy Land juga itu murah malah. Ke situ aja, kulinernya juga enak. Jadi bayangkan itu memang markasnya orang Kristen di situ. Jadi disuruh buatnya di situ. Saya bilang, wah ini kesempatan luar biasa. Hal yang sama terjadi, nggak ada yang sponsor yang mau lagi. Gak ada yang mau, tapi saya udah relatif lebih tenang karena Tuhan udah campur tangan di awal. Dan betul 1 minggu sebelum acara dimulai saya dapat telepon dari seorang ibu yang pemilik sebuah grup konglomerat cukup besar lah di Jakarta. Dia bilang gini, teman saya dia bilang gini, ketemu dong sama saya 10 menit aja. Saya mau dengarnya acara luar biasa, dia bilang gitu. Saya tergerak sama Tuhan, saya tutup ya. Dan jangan sebut nama saya, hal yang sama terjadi. Acaranya selesai, tidak ada hutang, semuanya beres. Yang datang 40.000 yang datang. Sampai-sampai pihak mallnya bilang begini, Pak, kita tuh ngadain konser Dewa, konsernya apa tuh, band Krispati, nggak pernah seramai ini Pak, sampai parkir udah nggak bisa, vale udah nggak bisa, itu macetnya sampai Sunter ke daerah sebelahnya, macet total udah, 40.000. 2 bulan setelah itu saya dipanggil lagi ke Amerika. Dan acaranya lebih besar lagi. Ada Pak almarhum Reinhard Bonnke, saudara tahu ya, itu pendeta besar, ada di situ juga. Saya dipanggil ke depan dan tiba-tiba saya surprise dan kaget karena hari itu saya diberikan award, itu penghargaan tertinggi diberikan kepada 1 orang setiap tahunnya dari industri rohani, namanya Peter Gunter Award. Saudara kalau nonton Oscar itu best aktornya lah mungkin ya, itu di situ lah itu. Jadi orang-orang tuh kalau dapat itu diabadikan, masuk ke media-media, sama orang pada bertanya karena 1 orang setiap tahun, namanya Peter Gunter Award. Itu award paling tinggi dalam industri rohani di dunia, diberikan di Amerika. Saya terkaget-kaget karena diundang ke depan dikasih itu. Terus mereka bilang begini, dasarnya kami memberikan ini adalah karena kemarin ketika kami mengirimkan perwakilan kami ke Indonesia dan melihat 40.000 orang yang datang, kami mau menyatakan bahwa itu convention bukan terbesar di Asia lagi, tapi di dunia katanya. Di dunia. Itu melebihi Amerika, melebihi Brazil dan lain sebagainya. Mereka tanya hal yang sama saya. Kiat-kiatnya apa Pak? Jawaban saya sama. Awal dan akhir, alfa dan omega, semuanya bukan karena saya lebih cerdas, lebih cerdik, lebih berhikmat, bukan. Semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Semuanya karena kairosnya Tuhan. Gitu loh. Saya pulang ke Indonesia, itu award penghargaan yang tertinggi itu saya gak pernah pasang di tembok saya sampai hari ini. Ada di bawah meja saya udah debuan. Kalau ibu-ibu mau buat talenan silahkan ambil aja.
Banyak teman-teman saya datang ke rumah bilang gini, mau lihat dong Peter Gunter Award, saya kasih tunjuk ini. Ih, luar biasa ya, aku tak foto ya. Luar biasa, luar biasa. Kamu kenapa gak taruh di tembokmu? Saya bilang gak mau. Kenapa? Karena ada nama saya di situ. Kalau nama saya diganti sama Yesus Kristus baru saya pajang. Karena acara itu berhasil bukan karena saya. Itu semuanya karena Tuhan, makanya saya gak pernah pajang. Saya berterima kasih sama pihak yang memberikan, tapi saya bangga bukan karena ini, saya bangga karena Yesus saya yang luar biasa. Jadi saya gak akan pajang, saya bilang gitu. Kalau saya pajang itu seperti saya mentuhankan diri saya sendiri. Buat apa? Saya bilang gitu. Itu acara berhasil karena dia kok. Karena waktunya Tuhan itu dahsyat. Saya percaya di tahun 2020 saudara akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat dalam hidup saudara. Ya, ayat terakhir Markus pasal yang keempat. Coba saudara lihat. Markus pasal yang keempat ayat 35 mengatakan begini. Markus pasal yang keempat ayat 35. Ini pasti saudara sudah sering baca ayat ini. Maka pada hari itu ya, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan kalimat ini ya, perhatikan kalimat ini, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau Yesus yang mengucapkan kalimat ini, pasti sampai ke seberang nggak? Pasti. Kalau saya bilang sama saudara, ini jalan apa depan sini? MT Haryono ya. Yuk ibu-ibu tak anterin sampai ke seberang jalan MT Haryono. Saya nggak bisa kasih jaminan sama ibu-ibu, saya bisa antar ibu-ibu dengan selamat sampai ke seberang. Saya manusia kok. Tapi kalau Yesus yang bilang, yuk kita ke seberang, itu berarti sama dengan kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Dengan selamat loh. Ya itu karena Yesus yang ngomong. Nah harusnya murid-muridnya sadar dan ngerti. Makanya ini yang saya katakan, kalau orang hidupnya intim, murid-murid belum tentu intim. Banyak yang gak intim sama Tuhan waktu itu. Cuman murid aja masih belajar kok mereka. Kalau mereka intim, mereka ngerti maksudnya apa. Yesus pasti sedang capek, dia mau tidur. Makanya dia memberikan firman-Nya untuk memproteksi mereka. Dia tahu gak akan ada badai? Tahu. Makanya dia kasih firman-Nya, supaya firman-Nya memproteksi dia. Dan mereka pasti sampai ke seberang dengan selamat, walaupun ombak menyembur masuk. Karena dia mau tidur, jangan ganggu aku, maksudnya gitu. Murid-muridnya gak sadar. Coba lihat ini. Mereka meninggalkan orang banyak, bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Harusnya jangan dibangunin. Mereka walaupun airnya udah masuk ke dalam perahu, mereka pasti sampai ke seberang dengan selamat kok. Gak usah dibangunin, Yesus udah berfirman kok. Tapi mereka nggak sadar dan mereka tidak ngerti maksud daripada bobot firman Tuhan. Nah seringkali kalau kita nggak intim sama Tuhan, kita kayak begini. Dikasih firman Tuhan, dikasih janji Tuhan, cuman kita nggak ngerti. Ketika ada badai yang mengerikan dalam hidup ini, kita keok sendiri, ketakutan sendiri. Padahal semua ada janji Tuhan yang sudah tersedia bagi saudara. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini perkataan orang-orang gak intim sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau gak dengar doaku Tuhan? Ada penyakit mengerikan di depanku, ada hutang Tuhan, ada masalah keluarga Tuhan. Kenapa engkau gak dengar aku? Tuhan dengar kok. Tuhan dengar. Tuhan catat semuanya. Tuhan tampung semua air mata saudara. Dia tahu kok. Dia sudah menjawab sebenarnya. Tapi pemberitahuan jawaban itu berkala. Makanya iman dibutuhkan dalam setiap perjalanan hidup manusia. Ia pun bangun menghardik angin itu, berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau menjadi teduh sekali. Perhatikan ayat 41. Dia bertanya begini kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Yang kedua dia katakan begini, mengapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Karena aku udah ngomong tadi di awal, kita akan menyeberang sampai ke seberang, dan itu artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Kenapa kamu gak percaya? Kenapa kamu takut? Dengan kata lain, kenapa kamu bangunin aku? Kalau yang naik perahu ini PD Victory Semarang, pasti beda ayatnya. Karena ibu-ibu di tempat ini intim sama Tuhan. Yesus menyeberang danau dengan ibu-ibu dari PD Victory Semarang. Awalnya masih sama. Dia mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Itu masih sama. Ombak menyembur masuk, itu masih sama. Nah setelah itu beda ayatnya. Kemudian ibu-ibu dari PD Victory Semarang bergandengan tangan, jangan bangunkan Yesus, pasti ngomong gitu. Karena intim, karena ngerti. Ada satu ibu yang berteriak dengan keras, karena dia biasanya datang ibadah cuma Paskah sama Natal aja. Imannya kurang mampan nih imannya. Dia berteriak, bangunin dong, mati nanti kita. Yang lain pada berteriak, ya semuanya berteriak gini, jangan. Terus Ibu Eli bilang gini, tadi kan dia udah berfirman,
Marilah kita bertolak ke seberang, yang artinya adalah semuanya menjawab sama-sama, kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Pasti gitu-gitu. Ini ombak menyembur masuk, udah segini ombaknya. Dan akhirnya perahu itu sampai ke seberang dengan selamat. Baru di situ Yesus bangun. Dan dia katakan, wahai jemaat PD Victory Semarang, besar imanmu, luar biasa engkau. Karena kau mengerti firmanku, kau mengerti janjiku. Karena engkau hidup intim sama aku, kau ngerti apa yang aku ucapkan, gitu loh. Saudara akan sampai ke seberang dengan selamat tahun 2020. Dan di situ nanti saudara bisa mengatakan Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang betul-betul terakhir. Coba tampilkan ayat ini. Roma 8 ayat 28. Saya mau saudara baca di kalimat yang pertamanya. Coba lihat ini. Roma 8 ayat 28. Ayat sangat populer ayat ini ya. Coba lihat yang bagian pertamanya. Yang dengan keras kita baca sama-sama. Kita tahu kapan? Sekali lagi, kita tahu kapan? Lebih keras lagi, kita tahu kapan? Sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Aku tahu sekarang Tuhan, setelah semuanya selesai, kita bisa dengan bangga katakan, aku tahu sekarang Tuhan, bahwa segala sesuatunya bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara lagi berjalan dalam lembah kekelaman, lagi berjalan di dalam padang gurun, lagi berjalan di tengah-tengah badai, ingat, tangan Tuhan lagi memegang saudara. Jangan minta penjelasan apa-apa sama Tuhan, karena Dia lagi merangkaikan perkara-perkara indah, lagi merangkaikan kesempatan orang-orang yang tepat, Dia lagi rangkaikan dalam hidup saudara. Tenang aja, gak usah minta penjelasan. Yang saudara butuhkan adalah minta pimpinan Tuhan. Mau kemana nih Tuhan? Ke kiri, ke kanan terus, pimpinan aja. Gak apa-apa, Bu Eli mau diintimidasi apa? Minta pimpinan aja. Makanya saya senang akhirnya dapat ayat kan? Minta pimpinan Tuhan, dapat ayat akhirnya. Minta pimpinan. Nanti setelah selesai semuanya badainya, Tuhan bilang gini, coba kamu lihat ke belakang. Kita begini. Wow, kok bisa ya Tuhan lewat itu semua? Tuhan bilang gini, kan sama aku. Dan di situ saudara bisa katakan ini, sekarang aku ngerti. Segala sesuatunya bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi aku. Saya tutup sama ini saudara. Saudara mungkin udah dengar kesaksian saya. Singkat aja. Tahun lalu ini saya tanggal 2 Januari didiagnosa di Singapura terkena kanker darah. Dan kanker darah yang saya didiagnosa ini sama seperti yang Ibu Ani derita pada saat itu, namanya AML. Kanker darah itu nggak ada stadiumnya, yang ada jenis. Jenis yang didiagnosakan kepada saya adalah jenis yang paling mematikan, namanya acute myeloid leukemia. Dan gak lama, hidupnya gak lama. Saya terkena infiltrasi darah gara-gara deodoran yang saya pakai. Ya, karena udah gatelan 2 tahun saya pakai terus. Jangan habis ini gak pakai deodoran ibu-ibu ya. Itu bukan buat saya. Ya. Intinya gini, kalau gatel, produk apapun stop. Mau itu lipstick, mau itu sabun, body lotion, stop. Karena berarti tubuhnya nolak. Saya pakai terus. Saya suka olahraga, diperburuk dengan pori-pori kebuka, makin masuk semuanya. Infiltrasi zat asing. Tanggal 8 Januari saya masuk di Singapore General Hospital. Itu saya udah didorong kursi roda sama istri saya. Karena pembuluh darah saya udah pecah satu-satu. Saya kalau buka mulut, gusi saya udah darah semua. Karena pembuluh darahnya pecah. Kalau saudara tahu HB itu hemoglobin darah merah, itu saya udah di bawah 5. Dan darah merah itu penghantar oksigen. Jadi kalau saya berjalan beberapa langkah tuh udah kayak orang serangan jantung. Oksigennya udah gak ada, karena darahnya udah habis. Jadi saya udah gak bisa apa-apa, saya di kursi roda. Saya masuk ke kamar yang berempat karena saya bilang sama istri saya, kita cari paling murah aja. Karena Singapura mahalnya luar biasa pengobatan di sana. Saudara, saya masuk ke kamar dan waktu saya masuk ke situ, saya mulai enek, saya mulai gak tahan dengan bau makanan karena ada 3 pasien yang lain. Dan saya bilang sama dokter, saya bilang, dok, di sini kan ada kamar yang one bed, sendirian, tapi bukan VIP. Harganya sedikit lebih mahal dari kamar berempat, karena bukan VIP, tapi sendirian, one bedroom namanya, bukan VIP. Dokternya bilang habis pak, kamarnya populer dan habis. Jadi saya bilang sama istri saya, ini saatnya kita ngucap syukur, biarin aja, kita maju dengan ucapan syukur. Makanya tiap malam kita bisa tidur dengan nyenyak. Saya ngucap syukur dalam hitungan 3 jam, dokternya udah pulang. Ya, dokternya nggak tahu ngomong apa sama pihak rumah sakit. Susternya masuk ke kamar saya ngomong gini, Pak, saya dapat kabar dari dokter dan pihak rumah sakit. Bapak dipindahkan ke kamar nomor 3 ya Pak, di lantai 8 ini Pak. Itu kamar namanya suite room, VIP, VVIP, suite paling atas. Saya bilang gak mau, itu mahal banget kamarnya. Oh jelas Pak, itu mahal sekali memang kamarnya. Ada ruang tamunya, ada kulkasnya, pokoknya kayak bintang 5 Pak. Saya gak mau, saya bilang gitu. Enggak Pak, Bapak salah ngerti. Bapak boleh dipindahkan ke situ, bayarnya yang one bed aja. Oh itu saya mau, saya bilang gitu. Mau itu. Kenapa? Kenapa saya dapat perkenanan itu? Karena saya anak raja.
Dan papa saya di surga, bapak saya di surga adalah bapaknya saudara juga. Jadi saya lagi menceritakan sosok bapak yang adalah bapak saudara juga loh ya. Jadi sama-sama nih bapak kita loh. Jadi kalau Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saudara kok ya. Nah, saya telepon istri saya langsung. Kamu di mana? Ini kita dikasih kamar nomor 3 tuh di ujung suite room. Dia lagi beli makanan di bawah. Masa? Iya, cepetan dong. Aduh, aku lagi ngantri nih, lagi mau bayar. Kok cepat-cepat gitu, kenapa? Iya, cepetan, nanti dokternya ganti pikiran kan repot. Dia bilang, cepetan naik ke atas. Dia nggak naik-naik, istri saya nggak naik-naik. Saya beresin tuh barang-barang di koper dengan segala keterbatasan saya, dan betul-betul fisik saya udah lemes sekali. Saya tarik tuh koper di lantai 8. Susternya lihat saya gitu, wheelchair, kursi roda. Saya bilang, gak usah kursi roda, gak usah. Kamar nomor 3 mana, cepetan, jangan rempong deh, cepetan. Dia buka kamar nomor 3, yang saya lihat pertama adalah toiletnya karpet semua ibu-ibu. Waktu saya lihat, waduh, tidur di toilet pun gak apa-apa. Ya, bagus kayak hotel bintang 5, betulan, ada ruang tamunya bagus. Memang Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Karena Tuhan juga akan kirim orang-orang, jadi tamu-tamu saya tuh nikmat waktu datang ke situ juga. Ada tempatnya nyaman gitu loh. Nah, Tuhan tuh kasih yang enak-enak. Karena besoknya mau divonis sama dokter saya. Dia kasih enak-enak dulu gitu. Semuanya disiapin sama Tuhan. Itulah Tuhan ya. Kalau mau dibawa ke padang gurun ya gitu sama Tuhan. Besoknya dokternya datang. Dokternya ketika datang itu sebelum ngasih tahu vonis sama saya tuh tarik-tarik napas. Dokter kalau udah narik-narik napas ngeri saudara. Ngomong itu gini, Pak. Apa sih dok? Cepetan gitu ngomongnya. Tarik jet pun nggak tega ngasih taunya. Pak, berdasarkan tes. Ini kankernya udah kemana-mana Pak, nyebarnya udah ke seluruh tubuh. Bapak umurnya cuma 3 bulan, itu tanggal 8 Januari. Dia lagi ngomong gitu, saya pegangan sama istri saya. Paling lama Pak, 6 bulan, paling lama. Oleh sebab itu Pak, kami gak punya pilihan lain, kami harus kasih obat yang paling keras. Dan obat ini akan kami masukkan lewat infus yang ditanam di dada Bapak. Dan kami akan masukkan injeksi cairan 500 mili per hari dikali 7 hari. 7 hari itu berarti non-stop ya, 24 jam tuh netes pelan-pelan. Masuk sampai 7 hari. 500 mili kali 7 berarti 3,5 liter masuk ke dalam tubuh saya. Dan ini cairan yang sangat panas dan mematikan. Jadi susternya bilang gini, Pak, Bapak tahu, kalau saya lagi beberes kantong kemo itu, dan ada 1 tetes dari kemo itu jatuh ke tangan saya kebakar Pak. 1 tetes saja. Ibu-ibu bisa bayangkan, itu 3,5 liter dimasukin ke dalam tubuh saya, hancurlah di dalam sini. Makanya dokternya bilang gini, ada kemungkinan besar Pak, organ-organ tubuh Bapak tuh kolaps dan hancur terbakar di dalam. Satu-satu. Karena ini cairan gak bisa bedakan mana penyakit, mana yang baik. Hancur semuanya. Jadi ada kemungkinan besar Bapak infeksi akut, Bapak masuk ICU, Bapak meninggal. Piye to dok? Diobati meninggal, gak diobati meninggal ya gimana? Kami gak punya pilihan lain Pak. Jadi oleh sebab itu ini protokol yang kami harus bacakan. Bapak tolong tanda tangan, yang paling penting juga ibu tanda tangan. Kalau sampai bapak meninggal, ibu tidak akan tuntut rumah sakit. Itu loh maksudnya. Suruh tanda tangan istri saya. Kami tanda tangan. Saya bilang gini, gak apa-apa Tuhan, itu kan kenyataan. Tuhan harus selalu bilang, dengar firmanku. Amsal 4 saya kutip ayat 20-23 mengatakan begini, arahkan telingamu kepada ucapanku, karena itulah simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu adalah sumber dari kesembuhan dan kehidupan. Saya bilang, Tuhan, ini kenyataan harus tunduk sama kebenaran firman. Kenyataan harus tunduk. Saya ngomong gitu tiap hari. Saya bilang, Tuhan, terima kasih, kesembuhan sudah Engkau berikan ribuan tahun yang lalu. Dan aku percaya aku sudah terima Tuhan. Ngomong gitu terus tiap hari, dan saya ngucap syukur, dan itu yang memampukan saya tidur nyenyak. Setelah selesai 7 hari kejadian, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong supaya saya tidak infeksi. Ada doa yang Tuhan langsung jawab, ada yang tidak langsung jawab, tapi Tuhan beserta dengan kita. Jadi tenang aja. Saya kena infeksi akut. Akhirnya pagi-pagi saya bangun pagi, saya bersin itu udah darah semua. Karena organ di paru-paru saya udah mulai kolaps satu-satu. Berdarah semua udah. Perut saya udah infeksi akut sampai dikasih antibiotik 2 kantong pun udah gak mempan. Panas saya 40 derajat, mata saya udah putih ke atas ya. Dan saya menggigil, tempat tidurnya goyang 30 menit. Istri saya megangin saya udah teriak, Mazmur 91, Mazmur 91. Saya udah gak bisa ngomong. Saya tidak bisa ngomong udah. Dan saya cuma liatin dia, dan saya dalam hati saya, Tuhan, kembalikan aku ke rumah aku. Saya teringat sama kamar saya. Saya teringat sama anak saya yang kedua masih di Jakarta waktu saat itu menghadapi UN kelas 6 SD.
Anak saya yang pertama memang sekolah di Singapura waktu SMA. Saya teringat muka-mukanya mereka, saya bilang, Tuhan kembalikan aku ke rumah aku. Saya udah gak bisa ngomong dalam hati nih. Saya bahasa roh dan Tuhan kembalikan, dan kembalikan senyum itu kepada istri dan kedua anakku. Mereka tegang Tuhan selama ini. Aku minta kembali dan kembalikan aku ke jemaat-Mu Tuhan. Aku percaya kanker itu bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Itu cuman saya bisa utarakan dalam hati. Saya udah gak bisa ngomong. Mata saya putih, dokter datang udah siap-siap masukin saya ke ICU. Karena memang biasanya seperti hal-hal seperti itu terjadi dan meninggal pasiennya. Karena kanker saya udah parahnya luar biasa. Saat seperti itu mereka udah masukin alat-alat, saya nggak tahu gimana, 6 menit setelah itu saya dibangunkan Tuhan dalam kondisi yang keringetan total. Keringetan, dan saya minta minum, minta makan, suhu tubuh saya turun, saya tidak pernah masuk ICU. Diluputkan sama Tuhan. Sampai-sampai waktu saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan, terima kasih Tuhan tolong saya. Tapi yang kejadian kemarin tuh ngeri banget Tuhan. Tuhan bilang gini, gak apa-apa, makin mengerikan, makin seru kesaksiannya kan. Gak apa-apa Tuhan bilang gitu. Kamu berjalan sama aku kok, tenang aja. Saudara tahu, bulan Februari, setelah semuanya selesai. Dokter katakan kan 3 bulan. Bulan Februari dia cek. Hasil lab saya itu dikirim ke rumah sakitnya Bu Ani. Jadi saya di SGH, namanya Singapore General Hospital, Ibu Ani di NUH. Sama-sama dirawat, sama-sama penyakitnya sama. Dalam hitungan 3,5 bulan beliau meninggal. Saya nangis depan televisi. Karena memang umurnya gak panjang, AML itu. Parah penyakit itu. Bulan Februari, dokter panggil saya ke kamarnya. Pak, kita ada 10 tim dokter, satunya orang Amerika, dokternya. Kami udah cari Pak, kami udah tes, kami cari dari beberapa angle. Kami mau menyatakan hari ini Pak, kami tidak bisa menemukan satupun sel kankernya hilang Pak. Hilang, dia bilang gitu. Hilang total. Saya tuh duduk sama istri saya, kita bengong lihat-lihatan. Kita tanya gini, masa gak ada sisanya dok? Kita yang ngomong gitu malah. 5%, 3%. Saya gak pernah lupa kata-kata dia ngomong ini. No, you are clean. Kamu bersih, dia bilang gitu. Bersih. Saya pulang ke Indonesia bulan Maret, ya, saya bisa tolongin anak saya yang lagi ujian kelas 6, saya bisa dampingi dia akhirnya. Di bulan Mei di Jakarta di MRCC Siloam itu saya dicek CT scan ke semua organ-organ tubuh saya yang tadinya waktu di Singapura tuh sudah mulai hancur dalamnya. Saudara tahu dokter katakan apa? Pak, dari atas sampai bawah itu seperti baru Pak, bersih semuanya, bersih. Pertanyaan pertama saya, boleh kembali pelayanan dok? Boleh khotbah lagi? Boleh. Boleh traveling? Boleh, makanya saya ke Semarang. Boleh, silahkan Pak katanya, silahkan, nggak apa-apa Pak. Bulan Oktober kemarin dokter bilang sama saya, ayo Pak balik ke gym olahraga Pak, udah nggak apa-apa Pak. Dokter di Singapura malahan bilang gini, udah nggak usah ketemu saya lagi, you are okay, udah nggak apa-apa, nggak masalah. Mujizat yang terjadi. Ya, banyak orang bilang gini sama saya, banyak orang bilang gini, Pak Bapak menerima mujizat kesembuhan, bukan. Mujizatnya adalah berkat mujizat kesembuhan, bukan. Berkatnya adalah saya dan keluarga saya diubahkan Tuhan. Mujizatnya itu bonus, mujizatnya bonus. Nah, siang terakhirnya. Waktu anak saya lagi SMA di sana, setiap kali dia datang ke kamar saya itu selalu Jumat, Sabtu, Minggu. Karena dia keluar dari asramanya dia. Dia lagi persiapan kelas 3 SMA lagi ikutin ujian. Setiap kali saya dalam keadaan kritis, selalu Senin sampai Kamis. Dan saya bilang sama istri saya bilang sama suster, jangan kasih tahu dia. Karena dia datang ke kamar saya, nemenin saya dan belajar di situ. Dia bawa laptopnya, dia belajar, dia nyanyi-nyanyi, dengerin musik, ngobrol-ngobrol sama saya, sangat dekat dengan saya. Jadi dia nggak pernah tahu. Kayak Tuhan butakan dia gitu loh. Setelah selesai di ujung daripada ujiannya dia, angkanya terbaik di sekolahnya, paling bagus. Dan bulan Mei tahun lalu saya dapat email dari rektor Biola University, anaknya Bu Eli di sana juga di Los Angeles. Dapat email dari rektornya bilang begini, Pak, berdasarkan hasil tes ujian yang sangat baik, kami memberikan beasiswa bagi anak Bapak. Segera kirim ke sini. Nah, waktu dalam proses keberangkatan ke sana, saya ngaku sama dia. Saya bilang, Kak, kamu tahu nggak? Kemarin waktu kamu ke kamarnya Dedi itu ya, berkali-kali tuh Dedi hampir meninggal. Tapi kejadian selalu Senin sampai Kamis. Kenapa kalau kamu datang itu Jumat sampai Sabtu, Dedi lagi makan coklat, lagi makan es krim, lagi nonton TV, selalu dalam kondisi yang fit. Kayak Tuhan butakan dia. Sampai dia bilang gini, kenapa aku gak dikasih tahu? Dia nangis. Aku bilang gini, gak apa-apa, Tuhan butakan kamu dan kita sengaja gak kasih tahu supaya kamu akhirnya bisa belajar dengan baik. Kalau kamu kemarin lihat Dedi dalam kondisi kritis, kamu pasti terganggu pembelajaranmu dan kamu pasti tidak dapat hasil sebaik ini. Sekarang kamu bisa ngerti kan kenapa semuanya terjadi? Kita kutip ayat ini. Sekarang kami mengerti bahwa segala sesuatunya bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia.
masuk ke dalam kairosnya Tuhan. Dan di ujung tahun ini saudara pun akan mengatakan, sekarang aku tahu bahwa segala sesuatunya bekerja sama mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Apa yang dialami sama Ibu Eli, lahirlah PD Victory di Semarang. Apapun keburukan yang terjadi, hal-hal yang tidak enak terjadi, pasti Tuhan akan membalikan dengan hal-hal yang dahsyat. Terjadi PD ini karena beliau menghadapi masalah dalam kehidupannya. Terjadilah buah-buah yang dikatakan tadi yang luar biasa. Salah satunya di PD Semarang. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat siang hari ini. Berterima kasih buat firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami akan masuk ke dalam kairosnya Tuhan. Dan kami percaya di tahun ini Tuhan, kami akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, orang-orang yang tepat. Dan di ujung tahun ini Tuhan, kami bisa katakan, sekarang aku ngerti Tuhan, bahwa segala sesuatunya bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Kami percaya, kami mengucap syukur, semua ibu-ibu yang di tempat ini Tuhan akan mengalami kedahsyatan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan dipertemukan dengan kairosnya Tuhan, dengan waktunya Tuhan yang selalu indah. Kami mengucap syukur, berterima kasih, meteraikan firman ini Tuhan. Hamba-Mu stop sampai di sini, Hamba-Mu dibatasi waktu, tapi firman Tuhan tidak pernah dibatasi waktu. Nanti kami pulang, kami pun akan terus firman ini berkumandang di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.